Salam, saudara hidup untuk bersaksi. Nama saya Ali Umar. Saya berasal dari Desa Padangkabau, Sibarue, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya lahir dari keluarga Muslim, ibu bapak saya Muslim. Dan saya akan menyaksikan di sini bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan pergunakan untuk menceritakan latar belakang saya. Saya masa lalu hidup saya sulit dan saya mengalami gangguan jiwa. Saya tadi itu tidak menyadari, saya pikir saya ini ada kelainan otak, saya mengalami kejang otak. Tetapi saya diperiksa waktu di bagian saraf, katanya saya ini tidak ada kelainan yang berarti. Katanya saya ini gangguan jiwa. Akhirnya saya dioper ke bagian psikiater. Dari psikiater itu saya ditanya-tanya apa yang menjadi beban, apa yang jadi persoalan yang sehingga tidak sanggup ditanggung atau tidak ada solusi jalan keluar. Saya bilang saya memang waktu kecil saya mempunyai pemikiran yang aneh. Karena saya hanya mempunyai tujuan, kalau nggak bunuh orang, saya bunuh diri. Karena saya merasa dunia ini begitu jahat. Nah, saya bertanya, apakah memang ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, bagaimana cara mengenal Dia? Dan akhirnya ibu saya menyerahkan saya mengaji, belikan saya peci, belikan saya kain sarung, belikan saya Al-Quran, dan dia serahkan saya ke Ustadz. Nah, di situ saya mencoba belajar tentang agama, mengajar baca Al-Quran. Nah, tetapi di situ juga saya tahu bahwa bunuh diri itu dosa. Tetapi saya dapat pengajaran bahwa saya berpikir kalau bunuh orang Kristen itu tidak berdosa. Karena orang Kristen itu kafir. Saya ingin ingin mendapatkan kan ibu saya memberi saya nama Ali Umar. Umar itu adalah pengikut Nabi, orang yang berjihad, orang yang berani, orang yang gagah berjihad di jalan Allah. Tetapi faktanya saya adalah orang yang sangat penakut, karena saya dari kecil selalu dibully, selalu diejek. Orang yang karena ibu saya mengalami gangguan kejiwaan. Dia pernah bakar rumah, pernah potong anaknya, yaitu kakak saya laki-laki 2 orang dipotong, disunat langsung, kemaluannya akhirnya meninggal dua-duanya. Satu kakak perempuan saya meninggal waktu ibu saya bakar rumah. Dan saya mencoba sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jadi saya selalu ini dalam hidup ini ialah saya auzubillahi minas syaitanir rajim. Moto saya adalah bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi saya hanya berlindung kepada Allah, dan saya hanya mau taat kepada Allah, dan sesuatu yang bukan dari Allah saya tidak mau terima. Akhirnya secara kedokteran saya dibawa berobat secara kedokteran, secara supranatural saya dibawa juga ke kiai. Karena ponakan saya dan bos saya pernah mengajak saya, dia katakan ini ada kiai sakti. Tapi kalau ke dukun saya memang tidak
mau, karena di agama saya yang saya yakini dulu, ke dukun itu juga sebenarnya juga syirik, tidak boleh. Tetapi kalau ke kiai, itu apalagi saya lihat dia sholat, kalau dia mau ngobatin dia sholat sunnah dulu. Ya, saya pikir ini ya bolehlah sedikit coba. Tetapi waktu dia praktek, dia ngobatin orang, tetapi dia manggil-manggil roh-roh kayak apa ya, kuasa. Saya tidak berpikir tadi itu adalah kuasa gelap atau kuasa jahat, karena yang dipanggilnya ya kayak Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi, nenek saudara, nenek saudari. Tetapi bisa dipanggil sama dia, bisa diperintah sama dia, ongkosnya cukup, hanya ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Jadi karena moto saya ialah Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Kalau sesuatu ini bukan dari Allah, biarlah itu tidak akan sampai kepada saya. Jadi semua orang yang datang ke situ dapat kayak keris pusaka, dapat permata, cincin permata, entah dari mana itu dibawa oleh roh itu. Bahkan dia bisa berkeliling ke ujung dunia, bahkan ke timur tengah sana, mengambil batu-batu yang katanya bisa untuk panglaris, bisa untuk kayak ilmu kebal segala macam itu, untuk bisa genteng jodoh, untuk menarik lawan jenis segala macam. Tetapi bagi saya katanya tidak ada yang pas, tidak ada yang cocok. Obat saya adalah katanya Al-Quran. Dan dia juga mempunyai, katanya ada tongkat dari gurunya. Tongkat seperti apa ya, tongkat sakti gitu. Hanya panjang sejengkal, tetapi bisa dengan doa dia bisa panjang, bahkan dia bisa memecahkan kepala. Jadi saya mencoba ikutin sarannya, dan karena saya ingin tobat dan saya mencoba kayak menjalankan rukun agama seperti sholat, seperti puasa, dan saya juga tengah malam saya tahajud. Karena salah satu syarat untuk tahajud ya kita tidur dulu, dan setelah jam 24 lewatlah, sekitar jam 1 sampai jam subuh nanti, kita itu ada waktu untuk kita sholat tahajud, dan kita bermohon, bermunajat kepada Allah, supaya, karena saya merasa apakah saya ini tidak layak atau memang tidak pantas untuk menghadap Allah, karena katanya saya ini orang terkutuk, orang yang kena santet ibu saya, kena ini sampai 7 turunan, saya akan mewarisi penyakit yang dialami ibu saya. Tetapi waktu di rumah sakit, karena saya di bagian saraf, katanya nggak ada kelainan yang berat apa-apa, saya dioper ke bagian sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itulah saya ditanya-tanyain apa gitu. Saya memang pernah mengatakan saya ingin bunuh diri gitu. Ya, kalau nggak bunuh diri ya bunuh orang gitu. Tetapi itu saya takut dosa. Kalau saya bunuh diri pasti masuk neraka, kata saya gitu. Pada waktu itu ada seorang, bukan dokter utama, tetapi mahasiswi masih praktek dokter pada waktu itu. Dia mengatakan begini, kalau begitu kamu disayang Tuhan dong, katanya gitu. Saya tidak pernah saya berpikir saya ini disayang Tuhan gitu. Karena saya dari keluarga yang begitu terhina gitu. Karena ibu saya mengalami begitu, dan saya akan mewarisi itu, katanya sampai 7 turunan. Saya selalu diejek di kampung itu, anak orang gila gitu. Jadi saya merasa tumbuh dalam keadaan minder gitu. Jadi itu waktu mahasiswi ini ngasih resep ke saya, dia bercerita, sebenarnya masalah saya dengan kamu itu tidak jauh beda, tapi saya suka berdoa, katanya gitu. Oh iya,
Saya juga begitu ya, saya suka berdoa juga. Mungkin ini cobaan dari Allah, saya bilang. Tapi dia katakan Allah tidak mencobai manusia dengan yang jahat, katanya. Saya Katolik, katanya. Hah? Nggak salah itu, saya bilang gitu. Karena saya meyakini agama yang benar itu, agama yang diridhoi Allah itu ya Islam. Nah, bagaimana, setuju nggak kita cari kebenarannya? Saya bilang begitu. Nah, katanya ya boleh, katanya gitu. Akhirnya saya minta alamatnya. Waktu itu saya tinggal di Pairon Lama, dia tinggal di Grogol. Akhirnya saya datangi dia ke rumahnya. Saya bawakan buku 3 nama besar di dunia, yaitu Yesus, Maria, dan Muhammad. Bagaimana seorang pastor masuk Islam, menemukan jalan Allah. Dan saya mempercayai Isa Al-Masih tidak lebih dari sekedar nabi. Karena di kitab suci saya mengatakan, Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Allah Maha Suci daripadanya itu. Akhirnya dia coba menerangkan keyakinan dia tentang Tritunggal. Saya sebagai bapak, saya sebagai anak dalam besar saya, dan saya sebagai karyawan di tempat kerjaan saya. Walaupun saya mempunyai 3 posisi, toh saya hanya tetap saya sendiri gitu. Seperti itulah keyakinan saya, keyakinan dia, mereka yang orang Katolik ini tentang Kristen, tentang imannya gitu. Nah, tetapi walaupun dia mengatakan seperti itu, saya tetap tidak bisa menerima keyakinan dia, karena saya sudah berpatokan bahwa tidak, pokoknya Qulhuwallahu ahad, bahwa Allah tidak bisa menyerupai apapun, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Akhirnya karena saya sama dia tidak bisa sepakat, karena saya mengasihi dia buku, dia mengasihi saya Alkitab. Dan karena dia bilang mungkin kita dalam hal ini kita tidak bisa sepakat atau tidak bisa bertitik temu, tetapi kan kita masih bisa berteman, katanya gitu. Nah, saya setuju, karena saya melihat hidupnya sangat sangat tulus, sangat baik, dan saya pun sebagai seorang Muslim ingin hidup seperti dia itu. Kok hidupnya bisa lebih baik, lebih suci dari saya. Nah, itulah yang akhirnya kitab yang dikasih itu saya terima. Waktu saya balik, karena waktu itu dia tinggal di Grogol, saya tinggal di Pairon Lama. Kebetulan saya pulang sebelum sholat zuhur, sebelum jam 12, pas sholat zuhur saya melewati Istiqlal. Saya singgah di Masjid Istiqlal, karena saya juga waktu di kampung saya ingin sekali sholat di Masjid Istiqlal. Dan setelah saya sholat zuhur, saya nyebrang ke Taman Monas. Dan apa sih isinya buku ini gitu. Jadi setelah saya berdoa, jangan sampai saya terkena kepengaruh ajaran sesat, jangan sampai saya dibujuk satu yurayu yang setan yang berbentuk manusia. Nah, seperti itulah. Karena moto saya ialah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah aliyyil azim. Jadi saya membuka dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama yang saya buka itu ialah Matius pasal 6 ayat 25. Sebenarnya sampai 34, tetapi karena terlalu panjang saya bacakannya ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah
khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ayat ini, walaupun saya tidak mempercayai ini firman Tuhan, tetapi saya suka dengan kata-kata mutiara. Jadi saya anggap ini kata-kata bijak, kata-kata yang cukup menguatkan ini saya. Saya karena hidup dalam kekhawatiran, saya merasa nggak ada harapan karena saya sudah sakit. Karena dari tahun 80 sampai tahun 85 itu saya bergantung obat, saya susah tidur karena seminggu sekali saya ke rumah sakit. Jadi lama-lama obat itu membuat badan saya malahan bergetar gitu. Jadi gemetaran saya karena saya juga susah tidur, mengalami kekhawatiran, dan merasa yang paling mengganggu saya itu karena saya merasa nggak berharga gitu, merasa nggak berarti gitu, nggak bisa mencintai dan dicintai. Tapi kata-kata dokter, mahasiswi calon dokter itu sangat membuat saya berpikir, apa benar saya disayang Tuhan gitu. Kalau disayang Tuhan enak banget gitu. Jadi itulah saya mencoba mempelajari, karena saya secara kedokteran saya juga katanya bisa juga saya ini gila karena faktor keturunan katanya gitu. Dan secara supranatural saya juga kena temakan sumpah, kena kutuk segala macam, itu juga sampai 7 turunan katanya gitu. Tetapi waktu di Islam kan saya mengimani taubat nasuha, saya ingin sekali mengenal Allah, saya ingin sekali berkenan kepada Tuhan. Akhirnya saya pasang nazar. Waktu saya salat tahajud, saya bernazar, Tuhan, ya Allah, kalau memang saya, karena di rukun keyakinan saya dulu itu ada rukun iman. Rukun iman itu ya kita mempercayai hari akhir, kita mempercayai surga dan neraka, kita percaya ada malaikat. Jadi saya mempercayai bahwa setelah kematian memang ada kehidupan di surga atau di neraka. Karena itu saya bernazar kepada Tuhan, ya Allah, meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita, saya rela, asalkan saya telah mendapat petunjuk, mendapat rahmat-Mu, seperti orang-orang sebelum saya yang telah diberi rahmati, yang telah diberi petunjuk, seperti Ibrahim contohnya. Akhirnya doa salawat Nabi itu saya juga kadang saya berdoa untuk diri saya, bahwa saya ingin mendapat rahmat Tuhan, ingin mendapat kemuliaan, dan ingin dapat di sisi orang yang telah diberi rahmat seperti kepada Ibrahim itu. Saya waktu salat tahajud, saya berdoa karena saya ingin sungguh-sungguh ingin berkenan kepada Allah. Karena apakah saya tidak pantas untuk menghadap Allah? Tapi saya dengan sungguh hati tetap saya ingin berbakti, dan saya ingin bagaimana cara berkenan, bagaimana cara mengenal Allah. Akhirnya dalam doa itu saya mendengar suara, jangan takut, Tuhan mendengar doamu. Saya pikir siapa yang bicara gitu. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang, karena waktu itu saya sholat di tempat bos saya. Di tempat bos saya itu ada satu ruangan, satu kamar itu khusus untuk orang sholat, entah sholat 5 waktu, entah sholat malam, itu seperti sholat tahajud. Jadi walaupun saya tidak mengerti entah suara apa, tapi kata-katanya itu membuat saya mempunyai harapan bahwa
Tuhan mendengar doa saya. Nah, itu yang dikatakan oleh suara itu. Hidup terus berjalan karena saya tergantung obat dari tahun 80 itu. Saya berobat waktu di Medan, saya berobat di rumah sakit Ringa di Medan. Setelah saya pulang kampung, saya dari Jakarta pulang juga, jadi ketemu di kampung. Dia mau balik ke Jakarta, saya minta ikut karena di tempat kebetulan di tempat dia kerja dia masih butuh karyawan karena saya bisa sepatu sendal, bikin sepatu sendal. Jadi saya ikut dengan kakak saya ke Jakarta dan dengan tinggal sama orang kampung saya di situ untuk bikin sepatu sendal. Nah, jadi di Jakarta pun saya tergantung obat. Saya berobat ke rumah sakit Pringa di Medan. Ke rumah sakit Cipto, dokter Cipto, rumah sakit Cipto. Saya di rumah sakit Cipto inilah saya mengenal dengan dokter itu. Dan karena nggak ada sepakatan, pada suatu saat dia memberi saya undangan untuk ikut seminar. Karena saya suka dengan pribadi dokter ini, dan saya menerima undangan itu karena saya menyukai pribadinya. Bahkan saya pernah berpikir untuk mendapatkan istri seperti dokter ini. Pribadinya sederhana, baik, tulus. Karena di keyakinan saya dulu, saya memahami bahwa kalau wanitanya non-muslim, saya muslim, itu bisa menikah. Toh yang jadi imam kan saya nanti. Nah, seperti itu dalam keyakinan saya dulu. Kecuali kalau perempuannya muslim, laki-lakinya non-muslim, itu tidak boleh. Itulah yang saya pahami dulu. Akhirnya dengan undangan itu, saya ingin tahu juga bagaimana sih cara berpikir orang Kristen. Itu diadakan itu 1985 itu di Balai Sidang. Dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni. Judulnya Membangun Manusia Seutuhnya. Karena saya berpikir kok ingin mengerti iman orang Kristen. Tapi ada juga pikiran saya untuk jihad gitu. Karena salah satu untuk masuk surga itu ya kayaknya jihad di jalan Allah. Nah, salah satu jihad itu saya pikir bunuh orang kafir gitu. Nah, itu ada dalam pikiran saya. Karena untuk amal ibadah atau apa saya kayaknya masih kurang gitu. Karena saya pernah bunuh kucing. Jadi saya melihat diri saya, mengukur diri saya. Karena di keyakinan saya itu ada titian siratal mustaqim. Jadi kalau untuk masuk ke surga kita harus meniti titian siratal mustaqim, yang mana itu serambut di belah 7 dan di bawahnya ada api neraka. Jadi kalau kita nggak sukses melewati itu, ya kita akan jatuh ke dalam api neraka itu. Ada nggak cara yang lebih untuk bisa terhindar dari itu? Salah satunya ya taubat nasuha dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dan saya ingin sekali mendapatkan rahmat 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya ingin sekali mendapatkan itu. Nah, jadi setiap kalau bulan puasa katanya turun Lailatul Qadar itu di 15 hari ke bawah gitu, akhir. Nah, entah di hari-hari ganjil gitu. Nah, jadi saya mencoba mendapatkan Lailatul Qadar. Saya ingin mendapatkan rahmat 1000 bulan. Tetap tidak ada yang akhirnya saya dapatkan. Mungkin saya berpikir, wah, itu hanya orang tertentu yang mungkin bisa dapat itu. Itulah dalam pemahaman saya. Akhirnya saya waktu menerima undangan itu, ya ada hari pertama, hari kedua saya ada pokok doa gitu lewat di depan saya, mau didoain gitu. Tapi saya berpikir karena daripada saya ribet, ya udah saya tulis saja. Saya ingin mengerti Tritunggal gitu. Itu yang saya masukkan dalam kotak doa. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa.
hari ketiga, hari terakhir saya mengalami yang seperti waktu saya di dalam tuh, bagaimana Lailatul Qadar itu, kata rahmat Tuhan itu kalau datang itu ada sukacita, ada damai seperti suasana surga. Tapi justru di dalam waktu seminar itu saya mengalami kehadiran Tuhan dan damai surga, sukacita dari surga. Saya yang tadinya terikat, yang tadinya terbelenggu, ada dalam diri saya sesuatu hal yang tidak bisa saya lepaskan. Pada waktu saya ikut seminar itu, sesuatu dalam diri saya terlepas dan pengertian saya diberi pengertian untuk mengenal Alkitab ini. Saya mengalami seperti di Yohanes 5. Satu Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya baru tahu belakangan ini saya mengalami pengertian ini, bahwa di seminar itu, waktu dibuka waktu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sedangkan dulu saya berpikir firman itu ya bukan bagian dari Tuhan gitu, itu hanya kuasa Allah saja. Jadi kalau Allah berkata kun fayakun, ya jadi, maka itu jadilah. Tetapi Yesus memberi pengertian. Jadi saya hanya bisa mengenal Allah itu, Tuhan yang benar itu, justru melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus saya tidak mengenal. Saya sudah beriman, saya percaya ada Tuhan, tetapi saya tidak mengalami Tuhan dalam hidup saya. Tetapi waktu di seminar saya mengalami kehadiran Tuhan, dan saya mengalami pengertian dari Tuhan, bahwa apa yang saya cari selama ini di dalam agama saya dulu, saya mendapatkan justru di sini, di dalam Alkitab. Apapun yang saya tanyakan tentang Tuhan, tentang bagaimana cara mengenal Tuhan, Alkitab sanggup menjawab apa yang ada dalam pikiran saya, dan sanggup memberi pengertian, dan sanggup bagaimana caranya untuk bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Jadi ketika saya di seminar itu ingin mengerti Tritunggal itu, akhirnya saya paham. Saya pikir tadi orang Kristen mempunyai 3 Tuhan. Ternyata tidak seperti yang dituduhkan di dalam kitab suci saya yang dulu. Karena saya kebetulan waktu saya di Islam, saya mengagumi juga Buya Hamka. Jadi saya pernah juga baca buku tasawuf Buya Hamka. Di mana di buku itu, di tasawuf Buya Hamka itu, Allah itu zat. Dalam zat Allah itu mempunyai sifat. Dalam sifat Allah itu dia mempunyai jiwa. Jadi di Kristen itu mengatakan firman itu adalah Allah, karena dalam diri Allah itu dia mempunyai firman, dalam diri Allah itu dia mempunyai roh. Jadi Roh Kudus, firmannya yaitu tidak 3. Jadi dia ada satu Tuhan, tetapi mempunyai firman dan mempunyai roh dalam dirinya. Jadi tentang pengertian saya tadi, karena di agama saya yang dulu terkutuklah orang yang mengatakan, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah salah satu dari yang 3. Padahal di Kristen tidak mengajarkan Allah itu salah satu dari yang 3. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Nah, jadi tidak ada 3 Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan satu Tuhan.
bisa dikenal. Sedang di agama saya dulu diimani, tidak bisa dialami. Tetapi sekarang bisa dikenal dan dialami. Jadi saya mengalami karena kakak saya pernah mengatakan, Mar, tolong beri jawab Uni. Kenapa kamu Kristen? Apakah kamu dibayar pendeta? Atau karena perempuan? Kata kakak saya. Bukan Uni, karena Alkitab ini. Memang pada waktu itu saya membawakan satu ayat dalam Al-Quran. Tidak adalah kebenaran pada orang itu kecuali menurut Taurat dan Injil. Dan saya percaya Uni, Taurat dan Injil itu inilah Alkitab ini, saya bilang gitu. Terus paman saya bilang begini, itu Alkitab itu bukan sudah tidak asli, katanya gitu. Sudah campur tangan manusia, katanya gitu. Kalau memang bukan asli, kalau memang bukan campur tangan manusia, saya ingin menyetujui paman saya itu. Tetapi yang nggak bisa saya sangka, saya mengalami kuasa Tuhan, saya mengalami bertemu dengan Tuhan, justru melalui Alkitab ini. Dan secara pengertian, secara di dalam diri saya yang tadinya terikat, pengertian saya tidak sampai kepada Tuhan, tidak bisa mencapai Tuhan. Tapi di dalam Alkitab Tuhan mencapai hidup saya. Dan bahkan secara fisik pun saya disembuhkan. Saya tidak lagi tergantung obat. Saya tidak lagi ke rumah sakit. Dan setiap seminggu sekali harus ke rumah sakit. Akhirnya badan saya yang tadinya udah stroke ringan, sudah gemetaran gitu. Tetapi justru kuasa Tuhan menghampiri saya, badan saya juga dipulihkan. Saya enggak, bahkan sekarang saya sudah 59 tahun umur saya masih bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi Tuhan menunjukkan. Jadi kata paman saya, ini bukan firman Tuhan, ini sudah dipalsukan. Bagaimana sesuatu yang palsu, sesuatu bukan firman Tuhan, dikuasai serta disertai oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup saya. Saya mengalami kuasa Allah melalui Injil. Dan saya mengalami pengertian Tuhan yang benar melalui Yesus Kristus. Jadi itulah alasannya. Karena waktu saya di agama dulu, saya ingin sekali mengenal Tuhan. Jadi saya tidak cari agama. Jadi orang kampung saya bilang begini, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu pindah agama? Gitu. Saya merasa waktu di Islam saya ingin mengenal Tuhan. Di situ saya mengalami Tuhan di dalam Alkitab. Karena Alkitab hanya orang Kristen yang mempercayai ini firman Tuhan. Ya itulah makanya saya disebut Kristen, karena akhirnya saya mengikut Kristus. Karena di dalam Yesuslah berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu saya terima. Jadi bagi saudara-saudara saya yang Muslim dan orang kampung, orang desa, orang Uni, Niniak Mama, orang kampung, kalau melihat kesaksian saya ini, kenapa saya Kristen? Karena saya mengalami kuasa Tuhan melalui Alkitab. Jadi kalau dikatakan Alkitab ini bukan firman Tuhan, dan saya justru mengalami kuasa Tuhan melalui Alkitab ini, bukan melalui Al-Quran. Saya sudah mencoba, seperti yang dikatakan oleh Kiai saya itu, bahwa obat saya Al-Quran. Saya sudah mencoba menaati apa yang ada di situ. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Tetapi ketika saya ikut seminar, waktu firman Tuhan diberitakan, kuasa Allah bekerja dalam diri saya. Dan secara supranatural saya juga, kalau di Islam itu saya mendapat hidayah, itu mendapat pengertian tentang Tuhan, mendapat menerima ketika saya percaya, dimeterai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Dengan Roh Kudus itu saya mengerti siapa Tuhan yang benar, karena di dalam Yesus seperti di 1 Yohanes 5 ayat 20 itu,
supaya saya berada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Karena dia adalah roh Allah, karena dia adalah firman Allah. Karena saya berpikir Yesus itu adalah ciptaan tadinya. Tetapi di Injil Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah pencipta. Di ayat 2-nya dikatakan, sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman. Tanpa firman, yaitu tanpa Yesus, tidak ada yang jadi. Karena Yesus itu adalah firman Allah dan roh Allah. Yesus itu bukan manusia seperti kita, tapi dia adalah manusia Kristus, manusia ilahi, karena dia dari benih ilahi. Makanya Yesus berkata, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Yesus itu datang dan keluar dari Allah, karena dia ada dalam diri Allah, karena dia ada dalam diri Tuhan. Makanya dia menjadi manusia disebut anak Allah, karena dia keluar dari Tuhan. Jadi Allah itu disebut Bapa, Yesus itu disebut firman, karena dia diutus ke dunia ini menjadi juru selamat manusia. Jadi bukan nabi, bukan melalui nabi-nabi Tuhan menyelamatkan, tetapi melalui firman, melalui Allah sendiri datang dalam wujud manusia Kristus untuk menjadi juru selamat. Dan saya butuh itu, karena Lailatul Qadar tidak mampu menyelamatkan saya, amal saya tidak mampu menyelamatkan saya, tetapi Yesus lebih dari mampu. Yesus bisa memberi hidup yang kekal kepada saya. Dia bisa memindahkan saya dari maut kepada hidup yang kekal. Dia bisa membenarkan saya, menyucikan saya. Bahkan saya yang dibenarkan oleh darah Yesus, saya pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi sekarang saya tidak perlu lagi khawatir untuk jatuh di titian siratal mustaqim, karena saya mempunyai Yesus, jalan kebenaran dan hidup, untuk saya bisa sampai ke Bapa, yaitu sampai kepada Tuhan, sampai ke surga. Jadi saya sampai ke surga bukan melalui titian siratal mustaqim, tetapi saya sampai ke surga melalui Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat saya, yang telah membenarkan saya. Itulah sebabnya saya jadi Kristen. Saya tidak pernah mimpi untuk jadi Kristen, tetapi saya selalu ingin mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Bahkan saya bernazar, meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita, saya rela. Asalkan saya tahu saya telah diselamatkan Tuhan. Dan akhirnya saya mengalami dengan keyakinan ini. Kakak saya tidak bisa terima. Kalau kamu dengan keyakinan ini, kamu jangan sampai saya lihat di kampung, kata kakak saya. Tetapi karena saya sudah bernazar, kalau kakak saya bilang, kalau kamu sampai saya lihat di kampung, kamu saya bunuh. Tetapi karena saya sudah bernazar waktu di Islam, meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita, saya rela, asalkan saya tahu saya ditempatkan kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu Tuhan. Dan sekarang, tadinya saya merasa orang yang paling malang, orang yang tidak berkenan, orang yang tidak pantas disayang manusia pun tidak. Gitu. Tetapi kata-kata mahasiswi calon dokter pada waktu itu, katanya saya disayang Tuhan. Dan dia berdoa untuk saya. Saya berdoa untuk kamu, sekalipun supaya kamu mengalami kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih itu, betapa tingginya kasih itu, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Sekalipun melampaui akal dan pikiran kamu, saya berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus. Bersama orang-orang kudus mengalami kasih itu. Terima kasih untuk doamu, dokter. Karena saya sekarang mengalami kasih Tuhan, walaupun melampaui akal dan pikiran saya, walaupun melampaui keyakinan saya. Karena saya waktu di Muslim, saya tidak pernah berpikir keluar dari Muslim, karena keluar dari Muslim itu ancaman ialah neraka jahanam, tidak akan berbangkit dari neraka. Itulah ancaman waktu di agama saya dulu.
selama saya di Muslim, meskipun saya bisa jatuh, meskipun saya berdosa, tetapi selama saya tidak keluar dari keyakinan saya akan tetap bisa masuk surga. Katanya walaupun dicuci di neraka. Itulah. Tetapi kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus ini melampaui akal pikiran saya. Apa yang tidak pernah saya pikir, saya tidak pernah berpikir untuk jadi Kristen, tetapi Yesus yang adalah juru Mesias. Tapi kita di Mesias itu adalah Muhammad, penyelamat itu yang memberi rahmat kepada sekalian alam adalah Muhammad. Tetapi Yesus berkata, akulah Mesias, yaitu Kristus. Dia yang diurapi menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya butuh itu. Dan saya ingin mendapat ayat Tuhan tadi, yaitu rahmat 1000 bulan. Tetapi di dalam Yesus, lebih dari rahmat 1000 bulan, saya sudah dapat. Kepastian saya sudah dapat. Dan pertolongan Tuhan sudah saya alami. Ancaman manusia sering, saya sudah 3 kali hampir mengalami maut. Dari sakit penyakit saya sudah hampir mati. Karena saya susah tidur dan badan saya, kesehatan saya menurun. Tuhan sembuhkan. Dari ancaman keluarga saya mau dibunuh, tetap Tuhan bisa pelihara. Dan kemarin karena saya dengan keyakinan ini, saya waktu di grup saya selalu diejek, saya kafir. Akhirnya saya kepancing dan membalas ejekan mereka, dan saya menghina kesembahan mereka. Akhirnya saya kena pasal 156. Saya dipenjarakan 1 tahun 6 bulan. Dan saya didatangi oleh Ormas PPI sama Forum Betawi. Saya hampir dimasak. Katanya darah saya halal. Dan saya mereka katanya tidak perlu pakai materai. Katanya saya mau dihakimi di situ. Sudah mau dihakimi. Tetapi selalu pada saat yang tepat, Tuhan selalu memberi pertolongan. Saya tidak tahu siapa orang yang nelfon saya pada waktu itu. Kamu Umar ya? Iya. Tolong berikan ke pimpinannya. Waktu itu karena ada EPI sama Forum Betawi datang dua ormas. Saya bilang nih ada telepon dari, saya kasihkan aja telepon itu. Akhirnya pimpinan ormas itu dia pergi menjauhi saya, dia bicara apa saya tidak tahu. Akhirnya saya tidak jadi dihakimi atau dibunuh di situ, karena sebenarnya saya sudah mau dibunuh. Katanya darah saya halal. Tetapi dengan ada telepon itu, akhirnya saya tidak jadi di masa di situ. Akhirnya saya digiring oleh mereka ke Polsek. Di Polsek itu, saya sampai di Polsek, masa dari Cengkareng, Forum Betawi juga datang, tambah masanya. Jadi saya hanya beberapa, nggak sampai sejam di Polres, di Kembangan, di Polsek Kembangan. Akhirnya saya sama polisinya karena masanya nambah, seperti saya di masa di situ kita jadi keributan. Akhirnya saya dilarikan ke Polres Lipi. Dari Polres Lipi akhirnya saya dijadikan tersangka dan akhirnya diputus hukumannya, dituntut 2 tahun, akhirnya diputus 1,5 tahun. Di dalam penjara saya mengalami bulian lah dari teman-teman sekamar, karena kasus saya ini agak katanya menghina Allah, katanya gitu. Akhirnya orangnya sangat penakut, bahkan saya di penjara tuh diinjak sama orang pincang pun saya nggak ngelawan. Akhirnya saya mengalami, mata saya dulu pernah mata saya kemarin itu sempat di dalam pecah, tetapi kemarin ini operasi, sekarang sembuh lagi, puji Tuhan. Tuhan memberi mukjizat lagi ke saya sehingga saya bisa lagi melihat. Padahal mata saya ini sudah putih, sudah kornea ini sudah, sekarang korneanya diganti dengan kornea permanen
dengan lensa permanen gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini saya masih ada, itu menunjukkan Tuhan ada, Dia menyertai saya. Karena ada teman saya lebih muda dari saya di penjara, dia suka mengeluh, suka tidak mensyukuri hidup. Akhirnya suatu hari jam 5 sore dia bicara, karena waktu itu dia akhirnya dirawat inap di rumah, di tempat di penjara itu. Satu hari jam 5 pagi dia meninggal. Jam 4 saya masih sempat besuk dia. Terakhir dia bilang begini, Pak Daud, nama sekarang waktu saya sekarang nama saya Islam saya Ali Umar. Saya dikasih nama oleh teman saya Kristen Daud. Jadi saya gabung saja nama saya jadi Daud Ali Umar. Jadi ada yang manggil saya Daud, ada yang manggil saya Ali, ada yang manggil saya Umar. Jadi kebetulan dia manggil saya Pak Daud. Ternyata saya selama ini tidak mensyukuri hidup. Ternyata hidup itu sendiri seharusnya patut disyukuri. Jadi kata-kata teman saya ini membuat inspirasi juga bagi saya. Akhirnya Alkitabnya tuh namanya Dodi Daniel Yusuf. Nah, akhirnya saya pakai untuk mengenang dia. Waktu saya baca buku ini, Alkitab ini, saya akan ingat bahwa hidup itu sendiri sudah patut saya syukuri. Hidup itu sendiri lebih dari pakaian. Hidup sendiri itu sendiri ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri, mensyukuri pemberian Tuhan. Nah, jadi di penjara itu saya dikasih Alkitab oleh seseorang, Alkitab terjemahan ILT, dan saya mendapat di penjara itu saya mendapat Mazmur 56, Mazmur pasal 56 ayat 12 sampai 14. Mazmur 56 ayat 12 sampai 14. Dalam Elohim aku telah percaya, aku tidak akan takut. Apa yang dapat manusia lakukan kepadaku? Janjimu ya Elohim ada padaku. Aku akan membayar persembahan syukur kepadamu, sebab engkau telah membebaskan nyawaku dari kematian. Bukankah engkau menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Elohim dalam terang kehidupan. Jadi sekarang saya bisa berjalan di hadapan Tuhan, di dalam terang Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang telah melepaskan saya dari segala dosa, keterikatan, kutuk, sumpah, sakit, penyakit, kematian sekalipun. Tuhan telah lepaskan saya. Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan dalam kesesakannya, pertolongannya terbukti. Meskipun saya bernazar, saya harus mati, harus menderita, tetapi justru kemurahan Tuhan saya nikmati. Saya menikmati pertolongan Tuhan. Lebih dari itu, saya mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Yesus segala berkat surga yang Tuhan sediakan bisa saya raih. Jadi walaupun di agama saya dulu saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar, di dalam Yesus saya mendapatkan kemurahan Tuhan. Bahkan saya dibenarkan oleh darah Yesus, saya pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi saya tidak akan takut lagi mengalami siksa kubur. Saya tidak akan takut lagi melewati titian siratal mustaqim. Saya tidak akan takut lagi saya ini beruntung nggak apa masuk bisa ke surga nggak. Yesus berkata, di mana aku berada kamu pun berada. Jadi saya percaya di mana Yesus ada, saya pun ada bersama Yesus di sana. Karena dialah yang benar untuk saya yang tidak benar ini, sehingga saya sekarang dibenarkan di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saya mengalami itu bukan secara pemikiran saja, bukan secara pengetahuan saja, tetapi secara nyata kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya.
dan kuasa Allah itu kuasa Allah itu ada, dan Tuhan itu ada, dan kasihnya nyata, penyataan Tuhan itu terbukti. Jadi ancaman kematian sudah 3 kali saya alami, tetapi kasih Tuhan, jadi Tuhan, manusia boleh merancangkan hal-hal yang buruk untuk kita, tetapi Tuhan bisa membuatnya untuk kebaikan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun keyakinan kita, apapun agama kita, tetapi Yesus adalah satu-satunya yang bisa membuat kita ke surga, dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus bukan sekedar petunjuk untuk jalan yang lurus, di dalam Yesus adalah jalan kehidupan, jalan untuk menuju Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Kesaksian saya ini saya tujukan juga kepada saudara saya, kakak saya, ponakan saya, terutama Azini, At-Azur, Sudirman, Saripudin, Uni Sidar. Saya tidak mencari agama, tetapi saya mencari Tuhan. Jadi saran saya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, selama masih ada waktu. Karena ada saatnya kita tidak ada lagi waktu, seperti teman saya yang di penjara itu. Sebagaimanapun dia ingin bertobat, sebagaimanapun dia ingin memperbaiki diri, dia tidak lagi bisa ada kesempatan, kecuali dia akan menerima apa yang telah dia lakukan di dunia ini, baik ataupun buruk. Tetapi sekarang kalau ada waktu, kalau masih di tempat hari ini masih ada, karena kita tidak tahu hari esok. Tapi Tuhan berkata, seperti di Injil Yohanes 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Ternyata kerajaan Allah dan kebenarannya ialah kalau ada damai sukacita oleh Roh Tuhan dalam diri kita, kita sudah mengalami kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan dalam diri kita. Jadi kerajaan Allah itu ialah bukan soal makan minum, bukan soal keyakinan, tetapi soal kuasa Tuhan dan kuasa Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi kalau ada damai sejahtera kuasa oleh Roh Tuhan, kita sudah mengalami kerajaan Allah. Kita sudah berada di dalam terang Tuhan, sudah berada di dalam kuasa Tuhan. Jadi kesaksian saya ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika saya ada kekurangan, kelemahan, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan, kekurangan itu milik saya. Tapi saya bersyukur di dalam Yesus, saya mempunyai juru selamat, saya mempunyai jalan, saya dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi saya bisa bersekutu dengan Tuhan, bukan karena saya berwudu, bukan karena saya berambil air wudu supaya saya bisa menghadap Allah, tetapi saya dibenarkan, disucikan saya bisa menghadap Tuhan kapan saja, karena dibenarkan oleh darah Yesus, disucikan oleh Roh Tuhan, dibenarkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Itulah alasannya saya memilih Kristus, karena hanya di dalam Yesus ada kepastian. Saya yang dibenarkan oleh darahnya, saya pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Sekarang pun saya mengalami sukacita surga karena ada damai oleh Roh Tuhan. Itu tidak bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan saya dengan segala aktivitas ibadah saya tidak bisa saya temukan, tetapi di dalam Yesus tersedia. Bahkan Yesus memindahkan saya dari menuju kematian menuju kepada kehidupan. Karena Yesus, Dia memberi hidup yang kekal. Saya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus saya menerima berkat Tuhan. Semoga ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih.
untuk saudara-saudara sahabat untuk bersaksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.